Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah al-munazzahu 'anil jismi wal jiha wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qaul wal amal wan niyyah. Amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya di Kunci Lawang. Kemarin kita sudah membahas tentang dosa-dosa perut. Sudah sampai di khomer ya. Kita ulangi sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa syurbul khamri wa haddus syaribi arba'una jaldah lil hurri wa nisfuha lirraqiqi wal imami ziyadatu ta'zira. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang dosa perut ketika kita meminum khamr. Khamr itu arak. Arak ini bisa jadi arak dari 5 perkara, yaitu anggur ya. Anggur, buah kurma, hintoh, syair, dan madu. Anggur, kurma, hintoh, syair, dan madu. Jadi 5 jenis makanan ini jika dibiarkan begitu sampai dalam waktu tertentu bisa menjadi arak. Dan khamr ini sesuatu yang memabukkan. Jadi sesuatu yang memabukkan yang bersifat khusus ya, hanya dari 5 perkara ini. Jadi hanya dari 5 perkara ini. Selain itu bentuknya adalah hal-hal yang memabukkan bersifat umum. Nah, yang memabukkan ini bisa menyebabkan hilangnya akal, kemudian bisa juga menambah tenaga atau merasa bertenaga, merasa bertenaga, padahal tidak, hanya halusinasinya saja. Kemudian merasa bahagia, ini kalau orang yang meminum khamr ya. Dan hukuman bagi orang yang meminum khamr, bagi orang yang merdeka, yaitu 40 kali, dan bagi budak saya atau hamba saya itu setengahnya atau 20 kali. Dan yang berhak menghukum ini adalah imam atau pemimpin ya. Dan pemimpin itu boleh menambah dari had itu. Nah, had ini atau hukuman ini secara syariat hanya 20 dan 40 ya. 20 dan 40. Jadi 40 bagi orang yang merdeka, 20 bagi hamba saya. Nah, imam ini diperbolehkan menambah hukuman, menambah had, yaitu dengan takzir. Takzir itu bisa macam-macam. Bisa menambah hukuman pukulan, bisa menghukum dan sebagainya. Jadi takzir sifatnya adalah menambah dari imam tersebut, bukan menambah syariat, bukan. Tapi had hanya 40 dan 20. Sedangkan takzir ini sifatnya menambah dengan tujuan agar orang itu sadar dan tidak mengulanginya lagi, dan juga menjadi efek jera bagi orang lain. Jadi takzir itu secara bahasa mendidik ya. Mendidik dengan cara memberi hukuman yang diberikan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau pemimpin tadi terhadap sebuah perbuatan dosa yang tidak ada had atau hukumannya atau kafarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala
Wa minha aklu kulli muskirin. Jadi kita teruskan, jadi makan atau minum sesuatu yang menyebabkan mabuk atau menyebabkan hilang akal. Mabuk ya, mabuk itu ya sempoyongan gitu ya. Wa minha, dan dosa-dosa perut itu yaitu aklu kulli muskirin, memakan dan juga meminum kulli muskirin, saben-saben hal yang menyebabkan mabuk atau hal yang memabukkan. Apa itu? Bisa macam-macam, ini sifatnya umum, macam-macam ya. Ada yang alergi, ternyata alergi mabuk itu juga sudah tidak diperbolehkan. Jadi mengkonsumsi setiap sesuatu yang memabukkan ya, artinya bisa jadi hanya hilang akalnya saja, bisa jadi disertai dengan merasa lebih bertenaga, dan juga bisa jadi merasa gembira, atau hanya hilang sesuatu dari sesuatu itu, misalnya hilang perasa ya, kemudian panca indera, perasa itu juga panca indera ya, atau merasa yang lain, pokoknya benda atau sesuatu yang merubah akal tetapi tidak disertai dengan merasa bahagia atau merasa bertenaga. Hal ini tidak disebut khamr, tetapi memabukkan, yaitu muskirin. Nah, khamr itu yang memabukkan, hilang akal, merasa bertenaga dan berbahagia. Ini khamr, efeknya seperti itu. Sedangkan memabukkan yang lain selain khamr adalah bisa jadi hanya hilang akalnya saja, atau ketiganya, atau hanya merubah panca indera, tidak merusak akal atau tidak mengubah akal atau tidak menghilangkan akal, tapi ada satu tertentu yang hilang, misalnya panca indera, kemudian yang lain seperti itu ya. Contohnya apa? Yaitu orang yang memakai ganja, sabu, narkoba, dan obat-obat terlarang semacamnya. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Nah, dengan cara memakan atau meminum sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya itu maldorot, atau istilahnya bisa membunuh, maka ini diharamkan. Nah, narkoba itu sebenarnya membunuh ya, membunuh dirinya sendiri lambat laun. Walaupun lambat, mungkin hari itu dia tidak meninggal, tapi cepat atau lambat dia akan membunuh dirinya sendiri, karena jenis-jenis sesuatu itu, yaitu ganja, narkoba, dan lain sebagainya, itu obat-obat terlarang, itu sifatnya merusak. Nah, sifatnya merusak. Nah, sedangkan merokok itu beda lagi, ada hukumnya. Jadi beda lagi. Ada beberapa hukum dari para ulama menghukumi rokok. Jika orang ini merokok tetapi tidak memberikan madarat bagi dirinya, tidak terjadi apa-apa ya, itu boleh saja ya. Jadi itu boleh saja, hukumnya boleh. Tapi hukumnya makruh ini jika ada sesuatu misalnya yang tidak berguna, istilahnya tidak berguna, tapi yang berguna tadi misalnya sebagai efek menghilangkan lesu, letih, capek, atau hanya ingin refreshing, itu boleh, hukumnya boleh. Hukumnya makruh ini jika tidak ada kegunaannya, tidak ada, jadi di badannya itu tidak terjadi apa-apa, tapi tidak ada manfaatnya. Nah, ini makruh. Nah, yang haram, yang diharamkan adalah ketika merokok itu menyebabkan kerusakan dalam anggota tubuhnya. Jadi kalau ada orang
yang merokok ternyata dia sesak nafas, kemudian sakit paru-paru dan segala macam, dihukumi haram. Makanya kalau merokok itu lihat dulu kondisi tubuh kita. Jadi hukum itu akan terjadi kalau tubuh kita bisa melihat tubuh kita, bukan serampangan semuanya. Rokok ini dihukumi begini-begini, tidak. Rokok itu dihukumi makruh atau boleh atau haram dilihat dari kondisi tubuh orang itu. Ya, banyak juga ulama yang merokok, banyak juga yang dokter yang menganjurkan merokok dan lain sebagainya. Karena apa? Dilihat dari kondisi tubuh seseorang itu. Jadi ayat tadi wala taqtulu anfusakum itu memberikan pemahaman bahwa setiap sesuatu yang menghantarkan pada kerusakan pada tubuh kita, pada manusia, maka dihukumi haram. Nah, kerusakan itu artinya bisa mematikan gitu. Nah, sedangkan rokok tadi di covernya, dibungkusnya rokok membunuhmu itu sebenarnya hanya politik perdagangan saja ya. Ya, kita bisa menjelaskan panjang lebar tentang hal itu, tapi yang jelas rokok ini dihukumi dengan kondisi tubuh seseorang itu. Nah, jika dia baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa di kesehatannya atau tidak rusak dalam tubuhnya dan berguna, misalnya menghilangkan stres. Bahkan ada juga yang terapi, yaitu terapi ada orang sakit ternyata terapinya pakai rokok. Ini boleh, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh, sah-sah saja. Jadi ada orang yang merokok sehat-sehat saja sampai tua juga ada. Ada yang merokok ternyata rusak, ini yang diharamkan. Nah, makruh ini merokok tidak terjadi apa-apa tapi tidak ada gunanya. Nah, ini makruh. Jadi itu teman-teman yang muskirin ya. Kemudian wa kullu najisin mustaqdar. Wa kullu najisin wa mustaqdar. Dan setiap kita atau setiap memakan hal yang najis atau perdagangan dari sesuatu yang najis atau jual beli yang najis ini diharamkan, tidak boleh. Jadi memakan sesuatu yang najis atau memakan hasil jual beli barang najis ini juga tidak diperbolehkan. Di antara dosa perut yaitu makan setiap benda yang najis, ya, baik itu berupa cairan atau benda padat yang najis, itu tidak boleh. Di sana di golongan tertentu ada yang meminum air kencing onta. Air kencing itu najis, jadi nggak boleh. Ya, nggak boleh. Najis, sesuatu yang najis dimakan itu nggak boleh, haram hukumnya. Nah, sedangkan orang ada golongan tertentu menjelaskan bahwa air kencing itu boleh diminum. Itu akalnya di mana ini? Benda najis diminum, nggak boleh. Ya, jadi itu ya. Jadi sesuatu yang najis itu tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum atau dimakan. Haram hukumnya. Apalagi diperjualbelikan. Dijualbelikan, hasil jual beli ini digunakan untuk makan, itu juga tidak boleh. Ya, karena jual beli barang najis itu tidak diperbolehkan syariat atau menyalahi syariat Islam. Apalagi sesuatu yang tidak tahu asal usulnya dan itu najis ya. Jadi seperti itu. Ada yang orang yang jual beli telepong ya, atau istilahnya telepong itu adalah kotoran sapi atau hewan ternak digunakan untuk pupuk misalnya. Itu juga tidak boleh. Tidak. Hasil jual beli itu dibuat makan. Ini juga tidak boleh. Hal itu, hasil jual beli itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Wa mustaqdar yaitu sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang menjijikkan. Ini sesuatu yang menjijikkan ini relatif sebenarnya ya. Nah, sesuatu yang menjijikkan meskipun itu suci seperti mani atau ingus itu juga tidak boleh. Sesuatu yang menjijikkan ini relatif sebenarnya.
relatif. Jijik itu misalnya apa ya? Ya sesuatu yang jorok, ya, sesuatu yang jorok. Ya relatif bagi orang yang jorok ya boleh, yang tidak jorok ya tidak apa-apa, yang jorok ya tidak boleh, seperti itu. Daging babi atau babi itu sendiri itu sesuatu jelas diharamkan, ya. Ada tertulis jelas atau di Al-Quran tertulis jelas tidak boleh makan babi dan seterusnya. Itu juga barang najis, menjijikkan juga. Dan bangkai ini juga tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Ludah ini dianggap menjijikkan jika, nah, jadi ada semacam sesuatu yang jijik dari ludah ini mempunyai kategori atau mempunyai kategori tertentu. Jika itu menjijikkan apabila berkumpul pada sesuatu yang setelah keluar dari mulut, itu ludah. Sesuatu yang keluar dari mulut dengan sekira tabiat manusia yang normal tidak menyukainya. Selama ludah itu masih berada dalam mulut, maka tidak dihukumi menjijikkan. Hanya sekedar basah oleh ludah juga tidak dihukumi menjijikkan. Seperti siwak, nah siwak diludahi dulu baru di ini, itu juga tidak menjijikkan. Karena sifat siwak ini menetralkan. Dan siwak itu diludahi sampai banyak sekali itu tidak bau. Nah siwak ini menetralisir dari ludah itu. Menjijikkan ini maksudnya atau artinya adalah sesuatu yang tidak disukai oleh tabiat manusia yang normal. Ya, jadi itu teman-teman, misalnya ada minuman kita, ya misal air putih kita minum, ternyata ada lalat yang masuk ke dalam air minum kita. Nah, secara syariat Islam, jika kita tidak jijik, maka lalat itu kita celupkan sekalian, ya, sampai dia benar-benar tenggelam. Karena apa? Salah satu sayap itu membawa racun dan salah satu sayapnya lalat itu membawa obat. Jadi menetralisir dari racun tersebut. Jadi kalau itu hinggap di minuman kita, sebaiknya kita celupkan atau kita tenggelamkan saja lalat itu, baru kita buang lalatnya, baru minuman itu kita minum. Jika tidak jijik, seperti itu. Ya, kalau itu jijik, buang saja, tidak masalah. Ya, jadi itu tata cara dosa perut jika kita memakan atau meminum sesuatu yang memabukkan yang bersifat umum, ya, bisa hilang akal atau tidak, tetapi hilang salah satu sifat perasa atau anggota tubuh kita yang hilang, itu juga memabukkan atau alergi misalnya. Kemudian sesuatu najis, ya, sesuatu yang najis, barang-barang najis atau benda-benda najis atau hewan najis tidak diperbolehkan. Wa mustaqdar, dan sesuatu yang menjijikkan. Dulu teman-teman yang sudah saya jelaskan, kita lanjutkan nanti di kemudian hari insyaallah. Terima kasih teman-teman, dan subscribe agar kajian-kajian atau kuliner di tempat makan dan sebagainya kita terus update dan jangan sampai ketinggalan. Dan terima kasih yang sudah subscribe di Kunci Lawang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.